Halo sahabat Langit Hukum, kembali lagi dengan saya Agus Mansitanggang. Kali ini saya akan membahas materi tentang tindak pidana khusus. Seperti apa keseruannya? Simak video ini sampai selesai. Di Indonesia terdapat dua hukum. Yang pertama adalah hukum pidana umum dan yang kedua adalah hukum pidana khusus ataupun tindak pidana khusus. Di sini saya akan membahas yang pertama mengenai pidana umum. Apa itu pidana umum? Pidana umum adalah hukum ataupun perundang-undangan pidana yang dimuat dalam KUHP atau bersifat umum, baik itu penambahan dan pengurangan yang ada dalam KUHP. Sedangkan hukum pidana khusus ataupun tindak pidana khusus dapat diartikan sebagai perundang-undangan di bidang tertentu yang berisikan sanksi pidana yang dimuat dalam perundang-undangan khusus dan berada di luar KUHP. Ada asas hukum yang mengatakan lex specialis derogat lex generalis, yang artinya aturan khusus mengesampingkan aturan umum. Nah, di hukum pidana khusus juga berlaku asas tersebut, yang artinya hukum pidana khusus ataupun tindak pidana khusus mengesampingkan hukum pidana umum. Tipikor atau tindak pidana korupsi maupun korupsi dapat diartikan sebagai suatu perbuatan curang yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang sifatnya merugikan keuangan negara. Hal ini dilakukan bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri ataupun pribadi yang melakukan korupsi tersebut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Yang pertama adalah rendahnya ataupun kurangnya pendidikan moral, agama, serta etika pada orang tersebut. Yang kedua adalah kurangnya transparansi antara pemerintah dan masyarakat tentang keuangan negara. Selanjutnya adalah sanksi ataupun hukuman yang diberikan kepada orang yang sudah berkali-kali melakukan korupsi ini sangatlah rendah ataupun tidak setimpal atas perbuatan yang dilakukannya. Selanjutnya adalah kurangnya ataupun faktor ekonomi setiap negara, khususnya di kalangan pejabat. Dengan gaji mereka yang rendah, memungkinkan mereka untuk melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Apa itu money laundering? Setelah saya membaca buku ini, secara spesifik tidak dapat pengertian ataupun pembahasan yang baku mengenai money laundering. Tapi saya dapat menyimpulkan bahwasanya money laundering ini adalah pencucian uang yang ilegal ataupun penggandaan uang yang dilakukan oleh seseorang dan menyebarkan uang tersebut tanpa seizin pemerintah, tanpa aturan dan hukum yang berlaku di negara tersebut. Ada beberapa unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh beberapa orang merupakan tindak pidana pencucian uang. Yang pertama adalah dilakukannya kegiatan tersebut secara bersembunyi ataupun tidak diketahui orang lain. Yang kedua, adanya penggandaan uang dan uang tersebut digandakan secara berlebihan. Yang ketiga adalah membelanjakan, menggunakan dan mentransfer uang-uang tersebut dan membelanjakan serta menguasai seluruh bentuk penggandaan uang tersebut tanpa seizin dan sesuai aturan yang berlaku ataupun hukum yang berlaku di negara tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi pelanggaran hak asasi manusia. Namun sebelum ke pelanggaran hak asasi manusia, kita harus mengetahui dulu itu apa hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia ini adalah hak
yang harus didapatkan manusia sebelum ataupun sesudah ia lahir ke dunia. Hak yang saya maksud ini adalah hak untuk bebas, hak untuk hidup, hak untuk berketurunan, dan lain-lain. Dan ini sudah diakui secara universal. Nah, kembali lagi ke pembahasan tentang pelanggaran hak asasi manusia. Apa itu pelanggaran hak asasi manusia? Pelanggaran hak asasi manusia ini adalah suatu bentuk kekerasan yang dilakukan oleh seseorang yang pada umumnya adalah memiliki kekuatan, kekayaan, ataupun lain-lain yang merugikan suatu kelompok lainnya. Merugikan dalam arti menyebabkan pembunuhan pada anggota tersebut sehingga anggota kelompok tersebut satu persatu telah meninggal dunia. Selanjutnya adalah mengakibatkan penderitaan fisik ataupun mental kepada kelompok tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi tindak pidana illegal logging. Apa itu illegal logging? Illegal logging dapat diartikan sebagai pembalakan ataupun penebangan hutan secara liar dan dilakukan oleh beberapa orang ataupun kelompok lainnya. Nah, ada beberapa bentuk lain dari illegal logging tersebut. Antara lain adalah mengerjakan atau menggunakan ataupun menduduki kawasan hutan secara tidak sah. Selanjutnya adalah merambah kawasan hutan. Ada juga membakar hutan serta menerima, menjual ataupun menguasai dari bentuk-bentuk hasil kayu yang sudah dijadikan hutan negara. Cukup sekian materi yang saya buat tentang tindak pidana khusus. Saya Agus Mansitanggang pamit undur diri. Selanjutnya tekan tombol like, subscribe channel Langit Hukum untuk mendapatkan pengetahuan hukum lainnya. Saya pamit undur diri. Terima kasih.